Welcome home. Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan bahkan selamat menjelang untuk tidur bagi teman-teman mungkin yang anak kuliah yang sering begadang sampai pagi, yang baru merenggangkan badannya sebelum tidur. Berikanlah waktu kalian untuk mendengar ocehan kami yang mungkin berfaedah jika kalian mendengarnya untuk beberapa waktu. Oke, selamat datang di podcast Metapodia. Katakan podcast Metapodia. Yang kompak tuh lah. Sorry. Belum siap. Podcast Metapodia. Oke, udah kompak semua. Oke. Sebelum kita lanjut lagi apa itu Metapodia dan hal yang lainnya, aku akan mengenalkan teman-temanku terlebih dahulu. Ada satu temanku dari daerah Jawa bagian timur. Siapa? Oh, halo guys, aku Cucu. Ya, aku kuliah di Satya Wacana. Ya, angkatan 18 guys. Aku paling muda di antara kalian di sini. Oke, paling muda dia. Rasa muda ya. Oke, padahal badannya udah gak muda. Oke, selanjutnya. Oke, nama aku Kelvin di sini, Kelvin Christian. Salam kenal buat semua yang dengar podcast ini. Aku juga lagi mahasiswa juga. Kalau mau kenal lebih lanjut, boleh nanti ada Instagramnya nanti ya. Oke, ini terakhir dengan aku sendiri, Nugraha Chandra. Instagramku Nugraha Chandra _ silakan cari followersnya biar nambah ya. Aku alumni dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oke. Podcast kita kenapa dinamakan Metapodia? Metapodia sendiri kepanjangan dari Metanoia Podcastpedia. Oke. Metanoia sendiri adalah sebuah perubahan pola pikir. Oke, pola pikir. Perubahan pola pikir yang diikuti oleh perubahan hati. Oh, apa itu? Gimana itu? Gimana tuh gak jelasin ini? Bingung banget sih. Bingung ya gimana? Oke, jadi sini kita akan banyak bahas beberapa hal yang mungkin itu dapat mengubah cara pandang teman-teman terhadap sesuatu. Nah, biar lebih mengerti lagi, kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Oke? Pokoknya ngikutin aja terus podcast Ikutin aja kita. Jangan sampai ketinggalan dengerin podcast kita dong. Pastinya. Oke, siap. Oke. Nah, siap. Di sini kita bakal bahas soal gospel dan akan bahas soal beberapa nilai-nilai kehidupan yang mungkin teman-teman gak bisa bayangkan kok bisa ada gitu. Boleh. Oke. Mantap. Kita bakal bahas yang pertama, kita bakal bahas di minggu ini soal I Can Only Imagine. Benar kayak aku pernah. Mungkin Joja ada ingat apa itu I Can Only Imagine? I can only imagine. Aku cuma bisa bayangin. Ini bahasa Indonesianya ya. Itu kayaknya dari film ya? Iya benar sih dari film. Dari film ya. Terkenal banget kayaknya itu film ya. Ya terkenal sekitar tahun 2000-an ke atas. Boleh. Suka musik rock. Mungkin teman-teman di sini yang lain juga suka musik rock yang lagi dulu mendengarkan. Suka. Oke. Dulu zamannya Idang Sukamti ya. Nah, kalau ini musik rock dari luar negeri. Begitu. Oke, nama bandnya Mercy Me. Oke. Apa itu? Kasih ini saya. Ya mungkin band ini semuanya mengalami proses yang begitu berat ya sehingga bikin bandnya kasihanilah saya. Gak tahu kasihanilah kepada siapa itu. Butuh belas kasihan itu gitu. Belas kasihan. Oke. Itu musik ya. Oke. Di sini I Can Only Imagine ngomongin sih lebih dalam lagi soal tujuan dan mimpi. Apa itu? Tujuan dan mimpi. Kan tujuan dan mimpi itu kan sama sih Kak. Kan tujuan kan kita tujuan kita ada punya goals. Mimpi juga ada goals. Oke, dua hal yang sama ya. Iya. Oke, dua hal yang sama atau berkaitan.
Bisa jadi sih kayaknya ya. Soalnya kalau kita hidup gitu kan ya, kita pasti ada alurnya kayak gitu loh. Dan Oh, pasti ya. eh, yang namanya tujuan dan mimpi itu pasti berkaitan karena ada step-stepnya sih di situ kayaknya. Gimana nih menurut kalian? Tujuannya juga ada step pasti. Ada step ya. Ada step Oke. tujuannya. Aku misalnya nih, aku belajar desain. Aku perlu tujuanku adalah untuk menjadi grafik desainer terkenal. Wah. Nah, oke. Ya, Gini, belum gini. seru lebih jauh lagi. Ya, Jojo itu adalah jurusan DKV. Wah, udah masuk hopping nih. Oke. Jadi aku ya harus belajar ini, terus belajar dari klien kayak gini. Itu yang bisa ya tujuanku biar aku semakin berkembang gitu loh. Kayak gitu kan sih? Kalau aku keinget mimpi waktu kecil gitu ya, kita mesti ditanyain, mimpi kamu apa sih gitu, punya cita-cita nggak, ingin jadi apa kayak gitu. Oh iya, cita-cita juga. Ya mirip kayak gitu Iya, ya. mirip. Betul. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman di sini yang mungkin mendengarkan juga mungkin punya impian-impian kecil. Oke, impian-impian waktu ketika kita kecil, impian apa sih yang pernah kita punyai? Coba, mungkin sebelum kita lanjut podcast, saya memberikan waktu untuk teman-teman 1 menit untuk memikirkan lagi apa sih impian teman-teman waktu dulu kecil. Semenit ya. 1 menit ya, saya hitung nih. Ya kita gedein suara musik ya. Ya. Iya, boleh lah. Ya udah kita gak usah nunggu 1 menit juga sih. Oke, udah ya. Oke, Durasi sip. ini. Gimana, Jo? Apa impian masa kecil dari Jojo sendiri? Impian masa kecil. Impian ya. Ya impian sama cita-cita sama nggak sih? Ini masih yang saya pertanyaan sih. Impiannya aku pengen jadi orang sukses. Sukses. Sukses itu terlalu umum, Jo. Ya, Iya. Jo, pengen yang khusus gitu loh. Spesifik. Oh, spesifik. Aku pengen, aku dari kecil tuh belum tahu desain sih. Dulu aku pengen jadi pembalap, yang terkenal. Terus aku pengen waktu SD, aku pengen jadi programmer yang terkenal. dan waktu sekarang aku pengen jadi graphic designer yang terkenal. Sukses gitu. Wah, itu lumayan banget sih. Ini kayaknya semakin perjalanan hidup semakin kesini, semakin tambah usia, pikirannya semakin berkembang gitu ya. Semakin realitasnya semakin menyempit gitu ya. Kalau dulu bukan realita ya, tapi kayak alat tingkat tinggi ya. Seperti lagunya Peter Pan mungkin. Keren banget itu. Ding ya. Bukan itu ya. Aku kira gitu. Oh. Oke, kalau Kelvin sendiri ada mimpi apa? Ya aku kayak jujur tadi sih. Maksudnya dari kecil punya impian, aku ingin jadi menteri kebudayaan. Waduh, menteri kebudayaan ya. Gila. Tapi kesininya semakin tambah usia kok semakin mikir. Sekarang berubah ingin jadi pengusaha aja sesuai jurusan gitu. Oke. Ya, aku nih, gantian dong. Iya lah. Masa kita doang nih. Hostnya lah. Oke. Kalau aku impian masa kecilku, yang paling pertama adalah menjadi gembala sidang. Itu impian kecil. Kembali sidang guys. FYI ya, yang lagi ngomong hostnya ini anaknya gembala sidang juga. Ya karena memang dulu hidupnya seperti itu. Tapi waktu ketika SMP, pembalap. Wah. SMP kelas 3, pilot. SMA pertambangan. Berubah ya. Saya pertama kali Kuliah ya udah ikut aja. Terima kasih ya. Oke. pembalapnya sambilan jadi pendeta sama apa namanya? Ya, garing ya. Iya. Oke. Aku dikacangin guys. Oke, daripada kita lebih garing lagi. Oke. Mungkin untuk sampai ke depan sekarang nggak ngomongin soal masa kecil deh. Sekarang kan sudah pada masuk ke fase yang dinamakan fase dewasa ya, ukurannya. Nah, sekarang apa sih yang menjadi cita-cita impian terbesar di hidup kita sendiri?
Wah, Wah, gila ini. Pikiran kita. Pertanyaannya hari ini agak kedalam. Iya, benar sih. asik banget ini. Dewasa ya? Dewasa itu umur nggak sih? Dewasa sih bukan soal umur. Terlalu umur ya? Apa ini? Dewasa ini berbicara soal kembali lagi kita begitu pola pikir kita. Oh, Bagaimana nilai yang ada di hidup kita. bisa jadi ya mungkin usianya bisa itu apa usianya 20-an ke atas mungkin atau udah menginjak udah nggak muda lagi tapi pola pikirnya ya gitu lah. bisa jadi Impian ya. Impian kita waktu dewasa kayak seakan-akan ya bisa berubah waktu itu gimana ya? Ya pengen bahagia aja. simpel banget ya Pengen bahagia aja. Gimana ya? Semakin dewasa nih kayak semakin kayak nyadari banget kalau dunia ini kok berat banget. Apalagi kalau waktu udah kuliah dosennya kok killer banget. Apalagi ini anak-anak desain nggak pernah tidur. Halo, angkat tangan. Itu impian aku pengen tidur sepulasnya gitu loh. Tapi puji Tuhan udah terpenuhi ya waktu ada waktu itu. Terus gimana ya? Ya sih pengen bahagia sih. Ingin bahagia. Sih. Menarik. Sebenarnya kamu tuh menarik gitu. Pengen bahagia. Oke. Sebenarnya bahagia itu adalah sebuah kebutuhan pribadi atau kepada orang lain juga. Oke. wah menarik Wah, menarik ya. menarik ini. Oh berat ini. Dan Iya kan? Seringkali kita bilang bahagia, tapi orang lain di sekitar kita nggak bahagia. Ya juga sih mungkin Sedangkan bahagia adalah merupakan kata lain adalah damai sejahtera kan? Oh iya. iya Oh gitu. damai sejahtera. Oke, gimana? Masih mikir guys. Waduh. Damai sejahtera. Enggak gimana? Ya kembali lagi kita mikir tentang tujuan hidup kita ini. Ini berat lagi nih. Berat lagi nih, sabar lagi ya malah. Ini kesana kemari nih malah. Oke. Kalau orang sekitar bahagia ya kayak ada imbasnya gitu. Jadi karena aku juga bahagia. Apalagi kalau lihat teman-teman yang di sini, aku juga ikut komunitas di sini. Lihat teman-teman bahagia tuh kayak tersirat, kecipratan gitu loh. Aku juga seneng gitu. Bahagia. Saya malas bahagia. Iya sih, maksudnya kalau kita sendiri bahagia, otomatis orang lain juga bakal ngerasain gitu loh. Ada kayak ya semacam apa ya, kayak aura-aura gitu apa kayak gitu pasti orang lain juga. Jadi misalnya kita senyum gitu, jadi orang lain juga tersenyum. Iya. Senyum. Oke. Oh, bisa sih. Senyum. Membuat orang bahagia. Oke. Kita lebih tarik lagi. Ini kita bawa lagi. Oke. Senyum ya. Oke. Nah, kita ketemu orang lain kan kita tahu sendiri manusia adalah makhluk sosial. Amin. Ini kayak apa ya? Sorry. Terbawa suasana. Oke. Cita-citanya gimana sih? Oke. Berarti untuk membahagiakan orang kita harus bertemu dengan orang tersebut. Oke. Nah, sekarang kita adalah anak yang masih mahasiswa. Berarti kita ketemunya sama dosen, sama teman-teman mahasiswa, sama komunitas atau organisasi apapun yang kita ikut. Iya benar. Nanti semisal aku udah mau cari kerja, aku dapat di tempat kerja, aku ketemu sama atasanku, sama sesama karyawan atau sesama konsumen dan lain-lain, itu juga ketemu. Mungkin ada juga yang wirausaha
Ya. dia juga bakal ketemu dengan calon-calon di sebutan untuk usahanya juga banyak. Iya, iya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin soal bahagia, apalagi kita senyum bisa membuat orang lain bahagia. Berarti ini ngomongin soal fungsi juga dong. Oke. Gini, kita nggak akan bisa mengubah, kita nggak akan bisa membuat bahagia orang lain kalau kita diam di kamar toh. Iya ya. Iya kan? Iya benar. Kalau diam di kamar kau bahagia untuk diri sendiri dong. Nah, ya benar sih. Kayak yang barusan aku alami nih. Memang bahagia sih. Bahagia gak ada tugas, bahagia bisa rebahan, bahagia bisa apalagi susah kayak gini memang kita harus istirahat dan puji Tuhan anak-anak di sini sangat berbahagia dengan kesempatan seperti ini. Tapi orang-orang yang mencari kerja di luar itu gimana nih? Bahagia juga sih. Nah, oke. Nah, di film kita mungkin teman-teman yang di sini belum pernah nonton film I Can Only Imagine, silakanlah menontonnya dulu. Setelah mendengar podcast ini, silakanlah menontonnya dulu. Film ini sangat-sangat rekomendasi sekali. Nah, dari tadi ngomong soal bahagia dan lain-lain. Nah, di film ini juga ada seorang anak yang dia ternyata mengalami kebahagiaan tapi dengan dirinya sendiri. Bahagia dengan dia sih. Kebahagiaan dengan dirinya sendiri. Dia cuma happy tapi dia merasa ada sesuatu yang hampa, yang kosong. Mungkin kita sering mengalaminya mungkin. Iya sih kayak mungkin kalau untuk diriku sendiri mungkin kebahagiaan untuk misalnya tujuan untuk diriku sendiri pasti bakal rasanya itu cuma sesaat doang gitu loh. Maksudnya ya kembali lagi kayak tadi ngomong tentang fungsi sih, bakalan gitu. Maksudnya ya nggak bisa jadi apa-apa gitu ya habis ya sudah, bahagia selesai gitu loh. Benar. Bahagia sesaat ya. Ya kayaknya ini spoiler alert. Iya. Spoiler alert. Ya itu waktu ada di scene dimana si cowok ini ya. Sebutin nama ya. Si cowok kan banyak di film ya. Oke. Si cowok ini mau pengen jemput ceweknya nih waktu sedang ada kebetulan lagi di wilayah JKT. Dia bilang dia sudah bahagia. Ayo ikut aku. Aku udah bahagia nih. Kita bisa senang-senang bareng. Terus ceweknya ngomong, kamu anggap kesenanganmu itu apa ya? Itu sementara. Ingatlah, aku tuh doain kamu terus. Doa ya Pak. Gila sih. Alert ya. Kalau penasaran nonton aja. Iya benar. Gitu sih ya. Oke, gitu ya. Jadi kita nggak bisa berbahagia untuk hidup kita sendiri. Benar. Kita seringkali kita anggap bahwa hidup kita udah happy dengan impian tadi. Dia kan, ini spoiler lagi. Dia kan bermimpi untuk mendapatkan sesuatu dan dia udah dapat itu. Tapi dia masih rasa kosong kan? Benar. Nah, Kosong banget. masih rasa kosong. Ternyata ada yang kurang. Nah, apa yang kurang nih? Oke. Nah, di film ini dibahas bahwa ternyata banyak dari kita yang selalu mempunyai impian tinggi sampai kita menghilangkan orang-orang di sekitar kita. Deep banget itu ya. Gila. Gimana? Kita seringkali mempunyai impian yang tinggi dan bahkan sampai menghilangkan orang-orang terdekat kita. Si cowok ini, si cowok ini, jangan terlalu oke. Malah nonton. Ini kayak kita jadi review film ya. Enggak. Jadi pokoknya intinya ketika kita nggak bisa ketika kita lupa dengan orang-orang di sekitar kita bakal merasa kosong dan hampa. Dan kita bakal kembali ke titik nol lagi. Walaupun secara fisik, secara daging, mungkin kita lihat kita nyaman-nyaman aja, baik-baik aja. Tapi hati nggak pernah berbohong. Oke? Nah, sebelum lagu I Can Only Imagine ini
tercipta menjadi 2000 keping. Sebelum itu dia harus menyelesaikan sesuatu. Apa itu? Ternyata ada Wah, satu apa ya? impian kecilnya. Wah, dari kecil guys. Karena impian kecilnya yaitu untuk dia merasakan kasih sayang. Betul. Oke. Betul. Banyak Kasih mungkin sayang. dari kita yang sampai terlena dengan hal-hal yang kita anggap enak, duniawi, tapi tetap bukan duniawi sih. Memang kasih sayang juga Lebih kayak apa ya? lebih kayak apa Kebutuhan ya? ya. Kebutuhan. Iya. Ya. Kasih sayang kebutuhan. Ya, Iya. aku pikir dulu. Bisa sih orang yang nggak mau disayangin. Iyalah, gitu. ya, Iya, oke. dicintai. Dicintai, gitu. oke, nah. Oke. Sebelum dia sampai ke next step-nya, dia harus kembali untuk membereskan dirinya sendiri. Ternyata impian kecilnya apa sih? Nah, seringkali itu kita bermimpi besar dan bahkan kita sesuatu yang kita ingin gak kita gapai, dan itu hal, menurutku hal ini yang banyak sih terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin teman-teman yang sedang mendengarkannya mungkin juga sekarang lagi, oh iya ya, mungkin saya ada impian kecil yang mungkin terlewatkan karena kita mengejar Iya. sesuatu yang ternyata kosong juga. Bener sih. Impian kecil. Impian kecil. Nah, pernah nggak Kelvin sama Jojo berpikir bahwa impian kecil itu untuk bisa bermain bersama orang tua, bisa ngobrol? Mungkin kan sekarang kan udah zaman milenial ya, bahkan udah zaman post milenial. Nah, apakah pas pada saat zaman ini orang tua dengan kesibukannya, apalagi kita nih calon-calon orang tua, Iya. apakah mungkin jangan-jangan sampai ada anak-anak yang impian kecilnya hanya membutuhkan waktu kita aja? Ya, kalau dari aku sih, siapa sih yang nggak ingin punya orang tua yang luar biasa, yang begitu bisa diajak ngobrol, bisa ajak sharing kayak gitu, diajak curhat kayak gitu. Ya pasti impian kecil setiap anak gitu ya, di seluruh dunia ini punya orang tua yang demikian sih. Maksudnya ya yang bisa seutuhnya buat kita gitu. Tapi kadang emang terhalang dengan pekerjaannya, terhalang dengan mungkin aktivitasnya kayak gitu sih. Jadi ya pastinya impian tuh pengen sih punya yang orang tua yang benar-benar sayang gitu, bisa diajak ngobrol dan lain-lain kayak gitu sih. Gimana? Jojo, Jojo itu? Wah, emang mantap sih. Kalau kemarin ini aku benar-benar, ini teman-teman waktu aku ngeliat film ini yang jujur deh, aku nangis guys. Wah, oke. Nangis tapi tertawa ya. Berarti artinya udah senang sekali, bahagia sekali. Sampai menangis pun jadi tertawa. Sebenarnya disobatkan mungkin. Oh ya, oke. Nah, ya gimana ya? Aku pernah punya impian tuh. Memang dulu waktu sebelum aku SMA mungkin keluarga aku memang sangat ya baik-baik aja. Kami bisa ngomong sesuatu, kami bisa bercanda sesuatu, terus kami bisa ngomongin yang gak penting. Terus tapi mungkin aku nggak tahu karena mungkin kesibukan mereka dan juga kesibukanku waktu SMA itu, jadi aku super sibuk, tahun juga sibuk, adikku juga ya, terus jadinya ya apalagi semakin dewasa juga kayak, kalau kan pernah mikir gak sih kalau semakin dewasa itu makin irit ngomongnya. Ya makin penting aja ngomongnya gitu. Ya, ternyata itu yang apa namanya? Ya, itu tuh bisa ngumpul dengan keluarga, terus ngomongin apapun itu, yang nggak penting sekalipun, yang dari nggak penting itu jadi lucu, terus ngakak baru-baru itu jadi kerinduan tuh. Gitu. Aduh gila sih rasanya kalau misalnya melihat papa mama ketawa, dan nanti itu juga ketawa, terus kita
adikku dan aku mengekspresikan ketawanya itu dengan aku sama dia nggak pernah akur gitu. Aku juga jadi ingat nih kata-kata Jojo sih. Aku juga pernah ngalami yang namanya sibuk sih di SMA dulu. Iya. Sibuk banget rasanya, aktivitas banyak banget gitu, sampai dibilang gini, kapan sih kamu punya waktu buat apa, buat mama kayak gitu. Langsung rasanya aduh, kok aku malah yang sibuk ya kadang-kadang ya kayak gitu sih. Benar. Karena rasain banget sih kayak gitu. Oke. Berarti dari yang tadi aku jadi ingat juga dengan satu panutanku yang ngomong seperti ini. Apa? Kita akan berbicara dengan hal-hal yang tidak penting dengan orang yang kita anggap penting. Oh iya. Oh ya. Karena saking kita dekatnya, Iya, sampai iya. hal-hal semisal kita mau aja kita ngomong gitu loh. Kita mau kentut aja. Ya kalau itu nggak usah bilang. Nggak tahu ya. Bahaya itu. Udah cium baunya ya, udah cium baunya udah tahu ya. Oke. Ya, Ya gitu ya guys. Ya impian itu nggak perlu besar-besar. Coba flashback lagi deh, teman-teman mungkin bisa diam di kamar lalu bersambil mata, tapi jangan tidur ya. ada di tempat satu yang langsung tidur ya. Doa lagi kusyuk gitu malah tidur. Terus coba diingat-ingat ini impianku apa sih, lalu muncul hati kecil, oh aku itu pengen ngomong sama papaku, aku pengen ngomong sama mamaku. dan waktu zaman SMA, waktu kemarin itu ini keinginanku untuk mengumpulkan keluargaku dan ya bisa ngomong. Oke. Aku jadi ingat statement nih lah, satu lagi nih. Iya. Impian besar adalah impian-impian kecil yang sudah terjadi. Oke. Kata sama Berarti, itu. berarti tanpa impian kecil ini belum ada impian yang besar ya. Iya. Dengan kata lain berarti kadang-kali yang menjadi penghambat hidup kita untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan itu kadang-kadang karena kita nggak dapat berkat. Dalam berkat. Kadang-kadang mungkin kita nggak selesai dengan sesuatu, kan ada yang tersumbat tuh di situ tuh biasanya. Iya. Aku juga saya berkat itu bisa kesumbat karena ada sesuatu hal pasti. Nah, Ini mungkin yang belum kita bisa selesai. nah, Wah, senang ya kalau bahas berkat ini ya. oke. Kamu dengan berkat guys. Iya, siapa gitu ya. Sama kamu. Nah, mungkin wah ini sedikit renungan ya. Mungkin nggak, ini mungkin sedikit pesan untuk teman-teman mungkin sebelum kita mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan, coba flashback lagi ke dalam diri kita. Mungkin kita pengen sebuah kasih sayang dari orang tua kita yang kita nggak dapat sejak kecil, dan itu tertutupi oleh impian-impian kita. Tapi tetap itu menjadi sebuah luka. Bukan. Bekas akan tetap ada kok. Gila. Kira luka guys. Nah, mungkin dari Kelvin sendiri ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan podcast ini? Ya pokoknya jangan menyerah terus untuk hidup. Ya memang semuanya butuh proses sih teman-teman. Maksudnya dari mimpi yang besar untuk mimpi yang kecil, semuanya butuh proses, dan pastinya tetap setia sama proses kalian masing-masing, proses di keluarga, proses di pekerjaan, proses di perkuliahan, di sekolah, apapun itu pokoknya setia aja sama proses. Semangat. Dari Jojo. Jangan, padamu maksa. Ya, for your information, aku bukan dari daerah yang bodoh-bodoh ya. Oke. Kalau aku sih ya proses. Ya proses memang sangat
yang memang alamin saat ini. Proses itu memang membuat teman-teman bisa jadi baik ya, karena kalau emas kayak berlian itu kalau berlian itu ada karena dia ditekan gitu. Dan menurut saya kita kalau mau ditekan diproses itu seperti bakalan jadi berlian dan indah. Tapi jangan ingat dari proses itu jangan ingat tentang impiannya teman-teman. Oke, thank you Jojo. Oke, sip. Untuk itu mungkin kita bisa ngambil sebuah statement yang penting gini. Impian itu bukan sekedar soal harta, bukan sekedar soal jabatan, bukan soal kekaguman. Itu semua bukan hal yang salah sih memang. Itu bukan hal yang salah. Itu memang juga harus ada di dalam hidup kita semua. Tapi jangan-jangan kita nggak sampai kepada hal yang kita inginkan dan kita nggak sampai dengan apa yang mungkin Tuhan mau dalam hidup kita, hanya karena kita lupa satu, sebuah kerendahan hati untuk menerima masa lalu kita, menerima masa sekarang kita, yang itu bahkan dapat merubah masa depan kita. Nanti juga ini. Wah, menarik. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat subuh, selamat menjelang tidur, atau selamat beraktivitas untuk siapapun yang mendengarnya. Dari saya Nugraha Chandra. Jadi saya Galvin Christian. Saya Cucu. Oke, see you next day. Have a nice day. Woo!